PDP Friends. Seleksi berbasis komputer yang selanjutnya aku sebut dengan SBK merupakan tahap kedua dari proses seleksi beasiswa pendidikan Indonesia atau beasiswa LPDP RI. Biasanya, seleksi SBK ini diselenggarakan di kantor BKN, yaitu Badan Kepegawaian Negara. Kalau misal aku kemarin ngambil tesnya di Jakarta, jadi aku ikut seleksi SBK-nya di kantor regional BKN Jakarta. Pada video kali ini, aku akan memberikan 4 informasi penting mengenai seleksi berbasis komputer beasiswa LPDP ini. Yang pertama, seleksi SBK ini menggunakan sistem CAT atau Computer Assessed Test, yang kalau misal teman-teman udah pernah ikut tes CPNS, tentunya teman-teman familiar dengan tes ini. Informasi yang kedua mengenai lamanya waktu pelaksanaan SBK. SBK ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 jam 30 menit. 90 menit pertama digunakan untuk menjawab 60 soal TPA. 30 menit selanjutnya digunakan untuk menjawab 30 soal soft competence atau tes kepribadian. Dan 30 menit terakhir digunakan untuk menyelesaikan essay on the spot. Yang ketiga mengenai passing grade. Tapi penting untuk diingat bahwasanya informasi ini bukan informasi resmi dari pihak LPDP. Tapi informasi ini didapatkan dari beberapa informasi teman-teman yang lolos dan tidak lolos tahap SBK berdasarkan perolehan nilai TPA-nya. Berikut rangkumannya. Untuk pendaftar dari jalur afirmasi tujuan dalam negeri, TPA minimal untuk lolos SBK adalah 150, sedangkan untuk luar negeri minimal 155. Dari jalur reguler atau umum, tujuan kampus dalam negeri, nilai TPA minimal lolos SBK adalah 180, sedangkan untuk luar negeri adalah 195. Di target group, minimal TPA untuk dalam negeri adalah 180 dan untuk luar negeri adalah 195. Tapi kalau khusus untuk yang target group, teman-teman pastiin lagi ya sama award yang lain karena kemarin informasi ini masih simpang siur, khusus yang target group. Kalau kita bisa jawab semua soal TPA dengan benar, kita akan mendapatkan poin 300 karena tadi kan udah aku sebutin jumlah soal TPA ini sebanyak 60 soal. Tapi kalau misal teman-teman pesimis, nggak bisa jawab benar semuanya, teman-teman harus lewati nilai passing grade. Dan teman-teman sesuaikan dengan jumlah soalnya. Misal, kalau daftar dari jalur afirmasi tujuan dalam negeri, yang harus melampaui nilai 150. Berarti soal yang harus dijawab benar adalah 30 soal. Teman-teman udah tahu nih mengenai banyaknya jumlah soal yang ada, waktu yang kita punya untuk ngejawab soal itu, serta passing grade untuk lolos dari tahap SBK ini. Sehingga sekarang tugas teman-teman perbanyak latihan, perbanyak doa, dan optimis. Next, aku akan kasih soal mirip dengan SBK, khususnya TPA-nya, kalau misal udah sampai 500 subscriber. Karena subscribe teman-teman itu menjadi penyemangat buat aku untuk tetap melanjutkan konten ini. Terima kasih teman-teman.